Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu bagaimana kita bisa mengalahkan pandemi untuk menghindari resesi. Kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik lewat saluran telepon, Trubus Rahadiansa. Pak Trubus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Trubus, kita senang kalau melihat masyarakat mau sama-sama dengan pemerintah dan kita semua untuk bersama-sama mengalahkan pandemi ini. Tapi pertanyaannya begini Pak Trubus, sekarang kalau saya lihat di sekitar saya makin sedikit orang yang pakai masker daripada yang tidak pakai masker. Dulu di awal-awal pandemi ketika PSBB, saya senang sekali karena banyak sekali orang yang pakai masker, hampir sedikit yang tidak pakai. Nah, apakah kemudian kita bisa mengalahkan pandemi ini Pak Trubus? Iya, kalau kemudian kita berpikirnya menggunakan cara kebersamaan sebenarnya bisa. Jadi membangun trust itu namanya. Oke. Antar warga. Warga itu dilibatkan di dalam konsep kebijakan. Karena selama ini kita itu top down. Jadi harusnya dirubah jadi bottom up. Nah, masyarakat ini dilibatkan sehingga nanti semua kebijakan ataupun implementasinya itu masyarakat secara bersama-sama gotong royong, bahu membahu, istilahnya menjadi modal sosial untuk menghadapi pandemi ini, gitu. Jadi loh. Akan lebih selama patuh ini karena merasa bahwa apapun yang diputuskan itu juga bagian dari pemikiran dia, ide dia, begitu ya Pak Trubus? Betul, iya. Nah ini yang kira sekarang ini hampir hari ini sejak munculnya COVID itu sampai hari ini memang ini relatif lemah gitu, minim. Sehingga ini menurut saya perlu segera pemerintah memikirkan. Jadi ini bukan persoalan pemerintah lagi. Kita udah habis anggaran banyak, kemudian dengan kebijakan juga begitu banyak, langkah sudah ditempuh. Tapi masyarakatnya nggak mengalami ini perubahan apa-apa, malah justru semakin negatif. Makanya gue pikirin. Ya karena apa? Karena itu menjadi soal lain masyarakat gitu. Baik, Pak Trubus, kalau kita mau meyakinkan masyarakat kan susah ya, karena jumlahnya banyak, terus beragam. Apakah tidak lebih cepat misalnya ada shortcut pemerintah itu merangkul atau mengajak para pemimpin informal di tengah masyarakat untuk sama-sama patuh kepada protokol dan itu akhirnya juga bisa memperbaiki ekonomi kita. Bagaimana Pak Trubus? Iya, menurut saya itu kan bagian dari PSM, peran serta masyarakat atau partisipasi publik. Jadi tokoh-tokoh informal, tokoh keagamaan, tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh sosial lah, pokoknya yang tokoh-tokoh masyarakat lah bahasa kerennya itu dilibatkan semua. Nah disitulah kemudian nanti edukasinya bisa berjalan. Karena selama ini kan sosialisasi, komunikasi tidak berjalan efektif karena apa? Termasuk edukasi karena ya itu kurang melibatkan mereka itu, artinya termasuk tokoh ini masyarakat secara sinergis lah kalau bahasanya, secara kolaboratif gitu mereka itu. Pak Trubus, ya mungkin yang dikhawatirkan adalah begini Pak, kalau berharap ada kebijakan yang berasal dari masyarakat itu butuh waktu, makan waktu, dan kalau kita bicara COVID-19 ini kan penyebarannya luar biasa cepat dan bisa mematikan dengan sangat cepat. Apakah cukup Pak waktu untuk kemudian merangkul masyarakat, untuk meminta dari mereka idenya, nanti jangan-jangan keburu kena COVID-19 semua Pak, bagaimana Pak? Enggak juga, kalau itu tergantung bagaimana dalam ini para pemimpin cara-cara merangkulnya, dalam arti bahwa kemauan political will yang dilakukan oleh para pemimpin ini menjadi kunci gitu loh. Jadi di situ menurut saya, karena para pemimpin itu terutama kepala daerah kan duduk dipilih oleh masyarakatnya kan. Saya yakin itu masyarakatnya mau yang mendukung itu. Nah ini persoalannya kan selama ini kurang dilakukan sehingga seolah-olah kalau ini kelamaan, padahal enggak juga gitu, karena ada kearifan lokal yang berlaku di setiap daerah ternyata mampu menanggulangi COVID. Ini harus ada sharing, harusnya antar daerah. Kerjasama antar daerah itu sangat penting gitu, di mana daerah yang mampu mengatasi, ada daerah yang sangat serius, ada daerah yang tidak serius karena anggarannya juga nggak ada lah. Ini juga harus saling membantu itu, Mas. Ini yang menjadi lemah selama ini seperti itu. Kalau ini terakhir Pak Trubus, kalau Anda optimis tidak Pak, bangsa kita bisa melewati pandemi tanpa
kemudian juga kebobolan di bidang ekonominya, Pak? Saya kira optimis sepanjang kita saling dialog, saling sharing membuka dan kita transparan. Jadi kalau bisa yang penting itu transparan, yang kedua akuntabilitas publiknya baik. Kalau dua-duanya itu bisa dijalankan, saya yakin bisa. Jadi kita optimis lah. Artinya kita kalau dibandingkan negara-negara lain, kita sebenarnya punya konsep gotong royong, kebersamaan, ya kan, saling percaya, toleransi. Itu sekarang perlu dibangun lagi dalam arti perlu dioptimalkan yang selama ini sudah. Nah, itu menjadi kunci. Jadi kita akan memenangkan peperangan ini. Artinya kita perang menghadapi corona ini gitu loh, Mas. Iya. Baik. Selama kita masih sektoral, ikut itu sulit, Mas. Iya. Oke, kebersamaan adalah kunci. Pak Trubus Radiansyah, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Trubus. Apakah benar Mas Jaka kalau kemudian tadi Pak Trubus memotret kelihatannya karena tidak berasal dari masyarakat, akhirnya rasa memiliki, rasa patuh kepada protokol kesehatan itu relatif rendah di masyarakat kita? Ya, itu mungkin salah satu faktor ya, kenapa kita masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Tetapi fakta bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal, itu kan tidak bisa kita nafikan. Bahwa pemerintah kan mulai dari awal melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, kemudian juga di beberapa daerah menerapkan PSBB. Ketika PSBB, ketika pemerintah itu memaksa dalam tanda kutip, rakyat patuh. Artinya ketika itu tadi Bung Leo katakan, ketika PSBB hampir semuanya memakai masker ketika di luar. Tetapi ketika PSBB dilonggarkan, salah satu contohnya di DKI Jakarta sekarang PSBB transisi. Sekarang rate-nya itu sudah di atas 7. Naik lagi. Jauh melesat, padahal standar WHO kan harusnya di bawah 5. Ketika PSBB itu indeks penularan itu udah mendekati angka 1. Makanya kenapa waktu itu langsung diterapkan PSBB transisi. Nah, ini kan sebagian rakyat kita itu masih suka dipaksa sebenarnya. Dan sebenarnya ini kan tidak bagus. Betul bahwa cara-cara pendekatan kita melibatkan masyarakat, kita melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di daerah-daerah itu sangat penting. Tetapi juga tidak kalah pentingnya kita sekali-sekali juga harus memaksa. Ketika rakyat sudah tidak bisa diminta untuk sadar, ya mau tidak mau negara harus menggunakan kekuasaannya. Tetapi tentu saja tidak boleh represif, tidak boleh asal memberikan sanksi pidana. Menurut saya juga tidak layak. Tapi kalau kita berkali-kali tegaskan, ya mendingan sanksi sosial. Dengan cara itu mudah-mudahan rakyat betul-betul menyadari bahwa ya ini tugas kita bersama. Hanya kita yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari bencana kesehatan, dari bencana ekonomi. Kita dalam situasi sekarang ketika resesi ekonomi itu atau krisis pandemi ini menyelimuti seluruh negara, kita tidak bisa berharap bantuan dari negara lain. Kita harus betul-betul berusaha sendiri, menyelamatkan diri sendiri, dan semuanya nasib sekarang kita itu ya tergantung pada usaha dan kemauan kita sendiri. Kalau bicara soal penerapan tadi kebersamaan, itu kan tadi Pak Trubus menekankan itu. Apa yang sebetulnya bisa kita lakukan dalam sekarang inilah Mas Jaka? Karena kalau bicara misalnya daerah Jakarta, Jawa Timur itu semacam bersaing begitu, nomor 1, nomor 2 untuk penularan. Padahal kita tahu bahwa keguyuban, keakraban di Jawa Timur misalnya, itu kan sebetulnya kuat. Dan itu harusnya bisa menjadi alat untuk mencegah COVID ini. Tapi ternyata di sana justru relatif yang paling tinggi. Bagaimana nih Mas? Ya sebenarnya sudah cukup banyak ya masyarakat itu punya kesadaran untuk berjuang bersama-sama dalam mengatasi pandemi. Ada beberapa, kalau di Jawa Tengah itu kan ada gerakan Jogotongo. Artinya kita menjaga diri sendiri dan menjaga tetangga dari potensi penularan. Kemudian juga ada Kampung Tangguh. Bahkan di Yogyakarta itu kenapa waktu itu Pemprov DIY itu dipuji sebagai provinsi yang terbaik dalam menangani pandemi, karena mereka betul-betul menjadikan masyarakat itu sebagai subjek, bukan objek. Artinya waktu itu Sri Sultan Gubernur DIY bilang tidak asal memerintah rakyat, tetapi rakyat biar sadar
dengan sendirinya bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan yang lain. Saya pikir cara-cara seperti ini perlu kita lebih digalakkan, tetapi sekali lagi ketika semua cara yang persuasif, edukasi, sosialisasi tidak juga mempan, ya cara-cara tegas juga harus dilakukan. Oke, bagaimana itu bisa dilakukan dengan tidak memukul lagi ekonomi, akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Jaka. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam, Ibu Indra. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu? Kita bisa tidak mengalahkan pandemi ini sambil memperbaiki kondisi ekonomi kita, Bu? Insya Allah. Ada 3 tahap berjenjang yang mesti kita perhatikan, yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia yang tumbuh. Nah, ini berjalan hampir bersamaan. Tapi memang yang dipentingkan Indonesia sehat. Tadi katakan memang kita harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah ini benar-benar menangani COVID-19 ini. Jadi di samping sosialisasi kepada masyarakat yang tetap digalakkan, juga harus ada reformasi di layanan kesehatan yang memperlihatkan bahwa pemerintah betul-betul melayani masyarakat untuk ini. Misalnya tes reaksi polimerisasi itu, PCR itu digalakkan. Kemudian karantina yang masif dilaksanakan. Diumumkan juga korban-korban itu baik juga untuk mengetahui memang bahwa corona itu ada begitu. Kemudian penyemprotan, kemudian juga diyakinkan bahwa kita bisa untuk melibatkan masyarakat, menghasilkan alat dan obat-obatan yang kita pakai sendiri, juga berusaha mencari vaksin. Nah, baru kemudian Indonesia bekerja ini yang diusahakan benar-benar adalah tenaga kerja yang tertampung. Jadi masyarakat melihat dan Indonesia tumbuh. Dan Indonesia tumbuh ini bukankah hasil hutan kita, hasil perikanan kita, pariwisata gitu masih dibutuhkan, walaupun memang tergantung negara yang menerimanya juga. Nah, kelihatannya kelapa sawit misalnya begitu. Berarti sehat, bekerja, dan tumbuh ya. Terima kasih Bu Indra untuk pendapat Ibu dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Bu Indra ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Sampai Bagaimana Pak Iwan? Sampai bulan Agustus ini sudah 43.108 orang yang meninggal akibat pandemi. Ini bukan main-main, ini perang dunia kedua tidak begini di Indonesia. Nah, ini menunjukkan adanya krisis yang luar biasa dan akibatnya sudah jelas. Kalau kita hanya bertindak pada protokol kesehatan PSBB, tidak cukup, kita harus represif. Nah, represif itu adalah sense of crisis, sense of belonging, kemudian menunjukkan bahwa sebentar lagi krisis ini bisa akan datang. Kalau kita melihat bahwa anggaran APBN kita itu dan utang kita sudah nggak cocok sudah gitu loh. Dan keadaan seperti inilah menurut saya harus dibentuk satu tim khusus, tim ekonomi yang sifatnya itu reformasi betul, radikal. Yang kan sudah ada tim pemulihan ekonomi nasional, Pak Iwan. Iya, harus begitu. Nah, itulah yang harus dilihat manusia-manusianya. Kalau perlu reshuffle kabinet dalam bentuk zaken kabinet. Kita pengalaman tadi zaman Orde Baru itu bagaimana. Nah, inilah yang harus dilakukan. Saya kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ihwan ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Amrozi dari Beden, Temanggung, Jawa Tengah. Baik, silakan Pak Amrozi. Begini, Bung, kalau
pandemi corona, ya pemerintah sudah menempuh berbagai kebijakan, berbagai terobosan. Cuma ya masyarakatnya saja yang kadang masih ngeyel ya, suruh pakai masker nggak pakai masker. Itu apa? Nah, yang penting untuk menghindari resesi, saya masih yakin di sana ada Ibu Sri Mulyani dan Pak Hartarto. Jadi saya yakin kalau orang bicara hutang, Indonesia banyak hutang. Sebetulnya kalau orang tahu kemampuan bayar hutang, repayment capacity, Indonesia itu paling bagus, hutangnya paling kecil di Asia, bahkan di dunia yang hutang. Karena belum ada 30% dari PDB. Jadi orang yang bilang Indonesia terlalu banyak utang itu orang nggak ngerti perbankan, itu orang nggak ngerti utang, jangan bicara lah. Saya yakin minus 5, sekian pertumbuhan ekonomi kita paling kecil. Kemarin kuartal 1 masih positif walaupun angka 3. Saya yakin di kuartal ketiga ini nanti bisa pulih, walaupun tidak serta-merta langsung naik. Cuma pemerintah harus baik-baik menerapkan kebijakan baik moneter maupun fiskal. Moneter artinya harus banyak menambah likuiditas, uang beredar harus diperbanyak agar sektor real tumbuh. Dan resesi itu kan daya beli lesu, itu resesi. Definisi resesi tingkatnya tidak ada daya beli lah, daya beli lesu. Nah itu aja. Saya yakin dengan Bu Sri Mulyani dan Pak Hartarto. Oke, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Saya ingin pertanyakan kepada Metro sendiri, ya. Akankah ekonomi kita ini kondisinya mengarah kepada ekonomi tahun 1962? Ini sebuah pertanyaan, ya. Untuk tidak sampai ke sana, ada jawabannya, ya. Yang jawabannya itu, akankah pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat, ya, untuk menumbuhkan pertumbuhan perekonomian kita. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan sedemikian rupa dana untuk UMKM dan untuk pegawai-pegawai yang gajinya 5 juta ke bawah. Ya. Oleh karenanya saya ingin menyarankan pada pemerintah daerah, wahai Pemda, ya bantulah pemerintah pusat ini dengan cara bagaimana? Berikanlah fasilitas kepada pengusaha-pengusaha kecil dan mini itu, seperti tukang bakso, tukang apalah itu yang kaki 5 itu ya, yang informal itu, untuk mereka itu berusaha, untuk mereka itu berjualan. Dengan cara bagaimana? Korbankanlah keindahan kota, korbankanlah kenyamanan kota untuk sementara pada kondisi COVID-19 ini. Artinya apa? Berikanlah mereka itu ranah-ranah untuk berdagang, ya, di semua strategis. Biarkan saja. Kita lihat Pak ya, pada bulan puasa, kita lihat sekarang dia pada bulan puasa. Kondisi pada bulan puasa itu mereka berdagang sedemikian rupa, diberi sarana, diberi kesempatan untuk berdagang, diberikan ranah-ranah untuk berdagang. Maka hiduplah perekonomian kita. Jadi ini kuncinya di sini. Kalau tidak kita akan menuju kepada kondisi ekonomi tahun 1962. Kalau memang begitu, persiapkanlah bangsa ini untuk makan burgur, untuk makan ubi jalar, makan ubi, tidak makan jagung. Persiapkanlah ke sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Para pemirsa agak beragam pendapatnya Mas Jaka, tapi yang menarik adalah kalau saya tangkap masih optimis, masih percaya bahwa kita bisa mengalahkan pandemi dan kemudian memperbaiki kondisi ekonomi kita. Pertanyaannya adalah begini, apakah optimisme ini, perasaan atau tujuan yang sama itu di-share juga oleh para pemimpin di daerah, para pemimpin informal, kita bersama. Bagaimana Mas Ira? Ya kalau dulu kan Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa dalam situasi seperti sekarang kita harus punya frekuensi yang sama, perasaan yang sama. Baik itu mulai pemimpin dari di tingkat pusat sampai pemimpin di level paling bawah. Harus bersikap yang sama bahwa pandemi ini bukan main-main. Pandemi ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa sehingga tidak bisa diatasi dengan sikap-sikap yang biasa. Itu kan berkali-kali dikatakan oleh Presiden. Artinya apa? Bahwa ya kita harus menghadapi situasi seperti sekarang harus dengan keseriusan yang sama. Tidak boleh umpamanya pemerintah pusat serius tapi pemerintah daerah setengah hati. Atau sebaliknya ketika pemerintah daerah sudah mati-matian melakukan segala upaya, tiba-tiba ada unsur-unsur pemerintah pusat yang berusaha melakukan kebijakan yang berseberangan dengan pemerintah daerah. Dan itu kan terjadi di beberapa waktu lalu. Dan seperti ini kan tidak boleh terjadi di ke depan, karena kalau kita tidak dengan sikap yang sama, tidak dengan keseriusan yang sama, ya kita tidak akan bisa keluar dari krisis seperti ini. Juga tokoh-tokoh masyarakat
tokoh-tokoh masyarakat terus terang selama ini kurang terdengar suaranya ya. Nggak tahu apakah itu kurang dilibatkan atau karena mereka juga tidak terlalu peduli. Sebenarnya kan mereka juga punya modal yang sangat besar untuk berusaha meyakinkan masyarakat. Atau karena mereka kemarin banyak di rumah kan, disuruh di rumah kan? Ya, itu mungkin salah satunya. Tetapi apapun kan bisa dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara teknologi yang sudah maju. Bahwa intinya sebenarnya kan begini, pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah kesehatan, juga masalah ekonomi. Banyak sekali stimulus yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan terakhir juga stimulus baru termasuk bantuan 600.000 per bulan bagi pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta. Itu kan sebenarnya sebuah langkah-langkah untuk betul-betul menggerakkan perekonomian. Tetapi sekali lagi eksekusinya yang selama ini tidak maksimal. Kalau kita lihat data yang kita tampilkan di harian Media Indonesia hari ini misalnya, untuk kesehatan dari pagu 87,5 triliun yang terrealisasi baru 6,3 triliun. Artinya baru 7 sekian persen. Kemudian pelindungan sosial dari 203 triliun yang terrealisasi baru 85, baru 41%. Saya pikir ini sebuah pekerjaan rumah yang harus betul-betul dipikirkan oleh pemerintah. Jangan hanya kebijakan yang bagus, tetapi eksekusinya tidak bagus. Ini saya pikir akan sekali lagi tadi dikatakan Bung Trubus dan beberapa penelpon, itu akan mengurangi kepercayaan publik. Pertanyaannya, kalau di negara seperti Singapura misalnya yang ukurannya kecil, jumlah penduduk tidak banyak, hanya satu kota, mungkin mudah melakukan eksekusi ini. Tapi kan kita ini besar sekali. Bagaimana melakukan itu kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ada teori bahwa big giant cannot dance. Susah sekali Indonesia ini bergerak cepat karena sangat luas, sangat banyak masyarakatnya, isi kepalanya pun macam-macam. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kita menyatukan semua pemimpin, formal maupun informal, supaya sama-sama tujuannya sama, mengalahkan pandemi, menghindari resesi. Ya seharusnya kita bisa ya, tetapi faktanya memang justru ada pihak-pihak yang menjadikan situasi seperti ini untuk menyerang pemerintah misalnya. Untuk keuntungan sendiri ya? Untuk keuntungan sendiri dan kelompoknya. Kemudian juga ada pihak-pihak yang justru karena mereka begitu yakin dengan apa yang dia pahami, kemudian menyerang pihak-pihak lain. Salah satu contoh adalah ketika ada yang menyebut bahwa ID adalah kacung WHO. Menurut saya kan cara-cara seperti itu sangat tidak patut. Ketika kita tidak bisa membantu apa yang dilakukan pemerintah dan banyak kalangan untuk mengatasi pandemi, ya lebih baik diamlah daripada berbicara, daripada melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif dan justru tidak bagus untuk kepentingan rakyat. Kalau mengatakan ID adalah kacung WHO itu kan menurut saya sudah sangat keterlaluan. Bagaimana para tenaga medis mereka berjuang mati-matian di garda terdepan. Banyak di antara yang sudah di antara mereka yang gugur karena tugas tetapi disebutkan sebagai kacung WHO kan sangat tidak patut. Tapi yang menyebut itu kan sudah mulai tenang kan karena sudah diajak ngobrol sama penegak hukum kan Mas? Ya, saya pikir penegak hukum tidak bisa membiarkan kasus ini berhenti di tengah jalan. Harus ada efek jera bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena sekali lagi kita harus punya perasaan yang sama bahwa pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri itu harus betul-betul punya kepedulian dan punya kemauan untuk mengatasi persoalan ini. Kalau tidak ya kita tidak akan keluar dari. Kalau hanya pemerintah yang melakukan sementara rakyatnya abai dengan protokol kesehatan sebenarnya kan mematuhi protokol kesehatan itu adalah cara paling dasar bagaimana kita membantu bangsa ini untuk keluar dari krisis. Ketika kita menerapkan mematuhi protokol kesehatan, otomatis kan penularan akan berkurang. Ketika penularan berkurang, penanganan soal kesehatan akan lebih mudah. Ketika penanganan kesehatan akan lebih mudah, upaya pemerintah untuk fokus mengatasi
keterpurukan ekonomi juga akan lebih enak. Dan sebenarnya kan rantai seperti ini harus kita pahami bersama. Kalau kita hanya menggunakan masker aja tidak mau, ya menurut saya itu sebuah sikap yang keterlaluan. Apa susahnya kita menggunakan masker ketika tempat umum? Mas Jaka, kalau kita lihat perjalanan pandemi COVID ini di Indonesia, kita ingat di awal-awal kita semua mengatakan, ayo sama-sama, dan banyak yang tertib. Lalu ada kampanye, Anda di rumah, biarkan saya bekerja untuk Anda. Tapi kemudian perjalanan waktu melihat makin banyak orang Indonesia yang bandel, akhirnya juga pernah ada tagar yang terkenal, Indonesia terserah. Nah, sekarang saya tidak melihat tagar-tagar seperti itu lagi, baik yang positif ataupun negatif. Apakah ini tanda bahwa kita memang sekarang sudah makin apatis dengan apa yang terjadi? Iya, bisa jadi. Karena terus terang ketakutan rakyat terhadap pandemi ya bisa dikatakan menurun. Mereka sudah semakin cuek karena mungkin juga sudah terlalu lama mengatasi persoalan ini. Tapi kan sikap seperti ini kan justru sangat berbahaya. Ketika mereka apatis, ketika mereka menganggap bahwa pandemi itu tidak lagi berbahaya, itu justru sangat membahayakan upaya kita untuk mengatasi pandemi. Dan saya pikir apa yang dikatakan Presiden ketika pidato kemarin kan saya pikir sangat menarik. Hanya ada dua pilihan, kita bangkit atau kita masuk ke jurang resesi. Negara-negara ini sudah, Singapura sudah, Korea Selatan, Filipina, Prancis, Amerika, Jepang. Kita tentunya tidak berharap kita masuk ke jurang resesi. Karena ketika kita terjerumus ke resesi, ya beban kita akan semakin berat, kehidupan kita akan semakin susah, dan lagi-lagi rakyat yang akan menanggung akibatnya. Jadi saya pikir marilah kita bersama-sama untuk bersatu padu, berkolaborasi, pemerintah biar melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya untuk memimpin perang melawan pandemi, ya kita rakyat, kita ikut dengan cara kita masing-masing, dan yang paling mendasar adalah kita mematuhi protokol kesehatan. Kita memakai masker ketika di tempat umum, kita rajin mencuci tangan, kita menjaga jarak. Dengan cara-cara yang sangat mendasar itu, saya yakin pandemi lama-lama akan kita kalahkan dan kita akan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kalau ada ancaman resesi, apakah kita sebaiknya tidak usah belanja? Ada yang berpikir begitu sekarang, Mas Jaka? Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir sebenarnya kalau kondisi perekonomian kita dengan negara lain kan agak berbeda ya. Singapura, Korea Selatan mereka resesi karena perekonomian kita tergantung dari faktor global, ekspor impor. Kalau Singapura jasa. Begitu globalnya terpuruk ya mereka terpuruk. Nah, kita masih bisa bernapas karena kita bersandar pada konsumsi. Dan saya pikir negara sudah melakukan stimulus untuk menaikkan daya beli, dan sekali lagi eksekusinya harus cepat, dan kita juga harus bersama-sama ikut berperan serta dalam kasusnya. Semoga itu yang terjadi, Mas Jaka. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Sama-sama. Selamat pagi. Pemirsa, inilah saatnya untuk bangsa kita bersatu melawan virus corona, sekaligus jaga agar Indonesia tidak terkena resesi. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyatukan langkah. Dengan bersatu, kita bisa mengalahkan pandemi dan menghindarkan ekonomi kita dari resesi. Saya Leonard Samosir, tetap jaga protokol kesehatan Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.